Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu. Sebelum ibadah dimulai, perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti seluruh rangkaian ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, membaca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah sedang berlangsung. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini pagi hari kita boleh bersama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Anugerah Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh berjumpa kembali di tempat ini, bersama-sama membawa korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya. Kami tidak akan pernah menyesali pengiringan kami kepadamu ya Tuhan. Sekalipun melewati lembah air mata, kami menyaksikan kemuliaan-Mu dinyatakan atas kami. Dan segenap hidup kami Tuhan, kami hanya mau persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Ini kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku.
saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari bersama-sama kita katakan, tak akan pernah ku sesali. Saya sebut kembali untuk bangkit berdiri. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan, melayani-Mu seumur hidup kami. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu,
melayanimu seumur hidup kami. Amin. Dan biarlah Engkau nyatakan kemuliaan-Mu atas kami Tuhan. Amin, Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Bapak kami rindu untuk memberikan korban syukur kami lewat pujian pengagungan kami. Mari Bapak Engkau bertahta di atas puji-pujian kami saat Amin, ini. Yesus. Bebaskan roh kami Tuhan. Amin, Kami yakin dan percaya kami yang hadir saat ini, kami akan disegarkan oleh Tuhan. Amin. Kami dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Dan kami juga memberkati Tuhan lewat pujian kami. Terima kasih Bapak. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, serta dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami, kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi jemaat dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang lebih lagi, yang lebih lagi bagi Raja kita yang dahsyat dan berkuasa. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasan melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mari coba kasih kuasa untuk kita sekalian kembali bangkit berdiri. Bersama-sama kita dengan pujian ini bagi Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, percaya bahwa kita semua adalah umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang percaya bahwa kita adalah umat yang diberkati oleh Tuhan, boleh sekali lagi angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Dia adalah sumber berkat bagi kita. Dia sumber sukacita bagi kita semuanya. Dia Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama-sama kita dengan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Saudara sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Saudara sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Saudara sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati,
dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Nya, kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami semua. Hari ini kalau kami boleh ada dan berdiri di tempat ini memuji dan memuliakan Engkau, bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, melainkan hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan. Darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah bagi kami, menebus kami. Itulah kebaikan-Mu yang Kau sudah nyatakan bagi kami. Kami tidak akan pernah dapat membalas kebaikan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami Tuhan, selain kami boleh memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau kiranya menyempurnakan apa yang kami lakukan saat pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini Tuhan boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berkaryalah bagi kami. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua. Hari-hari ini Tuhan, kami tahu kami tidak akan dapat melangkahkan kaki kami selangkah pun tanpa Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau menyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Melalui hamba-Mu yang Kau akan pakai saat ini Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu bagi kami semua. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sertai hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang dinyatakan pada pagi hari ini adalah isi hati Tuhan bagi kami semua untuk kami lakukan. Allah Roh Kudus, tolong kami agar kami boleh mengerti dan memahaminya, sehingga kami dapat melakukannya dengan benar dalam kehidupan kami. Segala roh-roh jahat apapun bentuknya, bahkan segala sesuatu yang dibangun oleh kuasa kegelapan, tembok-tembok bahkan apapun itu yang menentang akan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh ucapan syukur kami siap, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur atas segala kemurahan Tuhan, pengasihan Tuhan memberikan kita kesempatan anugerah untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dan juga baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar ruangan ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji nama Tuhan. Juga bagi saudara jemaat Tuhan yang mengikuti akan ibadah ini melalui online, baik di rumah, baik yang ada di negeri ini maupun yang ada di beberapa negara, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bagi yang berulang tahun, dan sebelumnya itu kita juga akan doakan bagi mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Jika ada yang baru pertama kali hadir, baik yang di dalam ruangan maupun yang di luar ruangan, kiranya tidak keberatan boleh berdiri sejenak untuk kita bisa saling mengenal. Ada yang baru pertama kali hadir? Ya, puji Tuhan, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang berulang tahun silahkan berdiri juga. Yaitu saya sebutkan namanya: Betty Esther Dayo, Esther Hargiani, Willy Finicia Damayanti, Andika Nathanael Madesen. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dengan kemurahan dan pengasihan Tuhan, untuk kehadiran beberapa saudara-saudara kami yang untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami dalam ibadah pagi ini. Tuhan tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan. Berkati mereka Tuhan, dan biarlah segala rancangan Allah terwujud dalam kehidupan mereka, terutama keselamatan daripada-Mu menjadi bahagian mereka. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka. Semuanya diberkati Tuhan. Pertolongan, perlindungan-Mu atas mereka daripada segala yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, patahkan, hancurkan, halaukan dari hidup mereka. Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah. Terpujilah nama Tuhan, memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan.
kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5, demikian bunyinya, mari kita baca. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Dari ayat firman Tuhan ini kita akan belajar satu topik yang sangat penting, karena itu pasti terjadi pada setiap orang. Nah, yaitu nilai sebuah penghiburan. Nilai sebuah penghiburan. Ya, sebentar kita akan bersekutu dalam perjamuan yang kudus. Juga ada perenungan bagi kita untuk mengingat korban Kristus dalam penderitaannya sampai kepada mengorbankan atau menjadi korban di atas kayu salib. Apa itu nilai sebuah penghiburan? Baik, jadi sebelum kita masuk pada kebenaran firman yang kita sudah baca, kita melihat dulu hal real dalam kehidupan hari-hari. Penghiburan ataupun hiburan itu adalah kebutuhan yang hakiki pada manusia. Tidak ada satu orang manusia yang hidup di dunia ini tanpa butuh penghiburan ataupun hiburan. Karena kita tahu bahwa setiap kita yang terdiri daripada tubuh, jiwa, saya pakai bahasa istilah umumnya, roh, ini masing-masing punya kebutuhan. Ya, kalau bahasa Alkitab selalu dimulai dulu roh, jiwa, tubuh. Kita bicara yang real dulu secara umum. Karena yang kelihatan yang kelihatan tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi yang kelihatan paling nampak adalah tubuh. Nah, dan di dalam perjalanan hidup setiap manusia, termasuk saudara saya dan saya, ini masih bicara umum ya, belum bicara secara khusus tentang orang percaya. Itu di dalam menjalani hidupnya, semua kita diperhadapkan dengan apa yang namanya pergumulan hidup. Dan pergumulan hidup ini hadir dalam berbagai bentuk problem, masalahnya, peristiwanya. Tergantung apa. Tidak ada yang tidak mengalami dan menghadapi apa yang namanya pergumulan hidup. Ya. Nah, karena itu adalah suatu hal yang real. Ini adalah realitas. Realitas ataupun juga kenyataan hidup hari-hari yang kita hadapi, bahkan sepanjang tahun 2021 sampai akan segera berakhir tinggal beberapa hari.
Jadi kalau kita flashback itu kembali perjalanan hidup kita 2021 ini, maka kita akan menemukan dan mengumpulkan daftar berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Apakah itu menyenangkan, apakah itu tidak menyenangkan. Nah, inilah sebabnya mengapa setiap orang siapapun dia butuh yang namanya penghiburan. Kenapa? Sebab dari setiap bentuk daripada pergumulan hidup ini, namanya saja pergumulan, bergumul. Tahu gumul? Gulat. Nah, itu akan menjadi beban dari masing-masing orang yang dia hadapi dalam hidupnya. Ada yang membebaninya secara fisik, ada yang membebaninya secara batin, dan juga berbagai macam bentuknya di dalam hidup kita. Pasti kita akan ingat setiap peristiwa yang kita sudah alami dalam hidup kita. Dan ketika kita berbicara kembali tentang penghiburan, apa nilainya? Sebentar kita akan baca ayat-ayat firman Tuhan, tapi kita akan melihat dulu secara umum. Kenapa setiap orang betapa pentingnya dia membutuhkan hiburan dan penghiburan? Karena kita tahu masing-masing bahagian dari tubuh, jiwa, roh kita itu punya kebutuhan. Kebutuhan, yang selalu sudah diingat, ini kebutuhan yang hakiki, yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dibuang dan tidak bisa diabaikan. Supaya terjadi keseimbangan di dalam tubuh seseorang, jiwanya dan rohnya. Oleh karena itu, ketika tidak terjadi keseimbangan dalam kebutuhan tubuhnya, ataupun keseimbangan itu bukan hanya kekurangan, kelebihan, ya. Jadi kita akan melihat ada bentuk-bentuk tubuh yang modelnya aneh-aneh. Ada yang dikatakan, sangat pas itu, ya, bentuk tubuhnya. Tapi ada juga yang sangat memprihatinkan. Kalau saudara melihat foto-foto yang mungkin ada di beberapa negara tertentu, artinya khususnya negara miskin, kita melihat postur tubuh itu kasihan. Dia punya apa nih? Dia punya tulang rusuk ini muncul kayak itu keyboard punya tusnya piano, ya. Kenapa? Ya kita lihat susun-susun dia punya tulang rusuk karena kurusnya, berarti kebutuhan tubuhnya kurang memenuhi atau kurang ideal, oleh karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Bahkan saya pernah menemukan ada orang yang sakit, ketika diperiksa dokter, dia bilang kekurangan gizi. Coba bayangkan, padahal yang sakit ini bukan orang miskin, tapi dokter bilang kekurangan gizi. Apakah dia terlalu berhemat sehingga untuk kebutuhan dirinya sendiri dia kekurangan gizi? Sebab saya lihat dia juga punya usaha bagus dan lain sebagainya. Tapi adalah aneh ketika orang itu kekurangan gizi dalam kemampuan yang bisa dia penuhi. Nah, terjadi. Nah, demikian juga ketika roh kita tidak terpenuhi kebutuhannya, maka juga akan masalah. Mungkin saudara memang dan saya sudah diselamatkan, sudah lahir baru. Tetapi kebutuhannya adalah firman. Tapi kalau tidak, roh kita ini tidak diberi makan dengan firman, dan kemudian tidak dibawa masuk kepada pengalaman iman yang namanya melakukan firman, juga dia rohnya akan jadi lemah.
Nah, demikian juga dalam keberadaan kita sebagai manusia, ada jiwa yang makanan kebutuhannya adalah hiburan. Ini. Itu sebabnya dalam ilmu pengetahuan, ketika seorang itu tertawa, senang, gembira, itu banyak sekali tertolong dari segala apa yang ada di dalam tubuhnya. Sel-selnya dalam berbagai, itu sudah pernah dijelaskan ya oleh Ibu Gembala pada waktu diberikan pemahaman tentang hati yang gembira adalah obat. Jadi sebenarnya jangan kita menganggap bahwa hati yang gembira adalah obat. Berarti kalau dia sakit jantung ada spesial obat untuk jantung, ada DP pil pengencer darah dan lain. Bukan. Tetapi itu bagian dari keadaan jiwanya. Karena kita tahu bahwa penyakit fisik itu sebenarnya hanya sekian persen, tapi psikisnya yang bermasalah, jiwanya, pikirannya tertekan dan lain sebagainya, yang membuat dia itu begitu cepat untuk mati. Mati sebelum waktunya. Nah, mari kita lihat, mungkin sudah berpikir, oh apa itu mati sebelum waktunya? Bukankah sudah ditakdirkan orang mati dan hidup? Ya, tetapi ada orang juga yang tidak memperhatikan, orang kayak bunuh diri, tidak memperhatikan dirinya dan lain sebagainya, ya kurang lebih. Nah, sekarang kita lihat, hanya masalahnya sebagian orang-orang rohani, bahkan termasuk gereja, khususnya di kalangan kita, tempo dulu, mendosakan tanda kutip apa yang namanya hiburan. Nah, inilah kenapa saudara, yang sebenarnya ini adalah kebutuhan yang hakiki, tetapi kenapa banyak orang-orang rohani jiwanya merana? Kehidupan pribadi hamba Tuhan dan kehidupan keluarga para hamba Tuhan yang mengajar, yang berkhotbah dan lain sebagainya, rohnya kuat, imannya kuat, tapi jiwanya merana. Tapi karena saking kuatnya, jiwa yang merana itu tetap dia bisa tutupi. Dan tidak ada yang mengenal dan mengetahui kalau jiwanya merana. Nanti terjadi hamba Tuhan bunuh diri, hamba Tuhan jadi gila, baru orang mengakui bahwa dia juga adalah seorang manusia biasa. Olehnya, kita di GPPS Palu selalu diingatkan bahwa kita adalah orang percaya, manusia, orang percaya, kita punya iman, tapi iman kita ada di dalam manusia lahiria. Ya, sehingga tidak bisa dipisahkan. Karena bukan kemudian kita menjadi, setelah jadi orang percaya menjadi makhluk super, bukan. Ya, atau makhluk yang kebal dalam segala hal, atau steril dalam segala hal, tidak. Kita manusia biasa. Dalam manusia biasa kita, lahiriah, ada iman. Dan iman kita ada di dalam manusia, ada di dalam roh kita. Nah, jadi ini adalah kebutuhan mutlak. Olehnya mengapa kita mengenal dan manusia mulai menciptakan apa yang namanya tempat-tempat hiburan. Nah, dan tempat-tempat hiburan yang disediakan oleh sesama manusia, oleh dunia ini, mulai dari yang halal sampai yang haram. Ya, itu. Karena itu kebutuhan. Dan saudara lihat saja, renungkan saja. Setelah ini PPKM dicabut, orang rupa talapas kandang. Di mall manusia kayak apa? Kan nanti cuma jalan-jalan, tidak babli. Ya, cuci mata saja yang penting bisa keluar. Ya, dan lain sebagainya. Dan inilah. Jadi di mana-mana selalu ada orang mencari hiburan dan tempat-tempat hiburan disediakan. Tetapi sebenarnya itu bukan itu hanya
dapat memenuhi sekian persen yang paling kecil daripada kebutuhan yang hakiki daripada manusia tentang hiburan dan penghiburan. Kenapa? Saudara, demikian. Oleh karena realitas hidup yang menimpa setiap orang, selagi itu dia anggap terlalu berat, maka pasti bukan hanya sekedar hiburan jalan-jalan. Bukan. Nah, katakan hiburan jalan-jalan sebenarnya juga mobilan tepat juga keliru ya. So begitu pulang kosong dompet. So kosong, so los di sana. Bayar ini. Tetapi anggap sudah menikmati. Nah, masalahnya apakah itu kita lihat? Apakah itu hiburan dan tempat hiburan itu mengandung unsur dosa? Tidak. Kalau tidak mengandung unsur dosa, perlu ada penghiburan. Perlu ada hiburan karena itu makanan bagi jiwa. Nah, jadi pada waktu beberapa periode yang lalu, saya mencanangkan di kalangan majelis pimpinan pusat GPPS ini, dalam kan 4 tahun. Jadi selang-seling retreat, refreshing. Oh, kalau retreat itu rohani. Walaupun masalah tentang retreat masih banyak yang keliru dilakukan oleh orang-orang yang berretreat. Retreat itu menyepi. Jadi dalam acara retreat, betul-betul retreat. Tidak boleh suara keras-keras bicara, apalagi nyanyian tepuk tangan, tidak boleh. Bukan hura-hura itu retreat. Tapi kadang-kala cuma namanya retreat. Gereja mengadakan retreat cuma namanya. Sampai di sana ada tari tambang, ada game, dan lain sebagainya. Itu bukan retreat. Retreat itu sama dengan bertapa dalam waktu singkat. Jadi benar-benar berdiam diri, tidak boleh ada bunyi, tidak boleh ada rame-rame, hanya dia pribadi dengan Tuhan. Andai kata ada persekutuan berarti sama-sama, tapi nyanyian-nyanyian penyembahan, bukan nyanyian hura-hura. Itu retreat. Karena arti retreat itu adalah begitu. Kalau di Indonesia kan secara umum menyepi. Kalau mau rame-rame, fellowship. Fellowship itu kan berkumpul, ya, bersama-sama bersekutu. Nah, jadi kita melihat bahwa ada saat-saat di mana orang mengalami keadaan-keadaan seperti. Tetapi kita lihat apakah itu memang kalau itu tidak mengandung dosa, nikmati. Tapi gereja tertentu khususnya di kalangan kita, olahraga saja ada yang dikatakan dosa. Ya makanya jangan pergi berenang ya. Dia boleh berenang. Cuma dia orang punya bagian-bagian tubuh dengan pakaian renang. Loh, jadi nggak ada mau pakai daster berenang. Rusak itu air. Makanya kolam renang itu bukan kolam mandi. Mandi dulu bersih-bersih, selalu ada ruangan untuk bersihkan diri, baru terjun. Saya tunggu-tunggu, kenapa? Maksudnya pulang, berkebatin rame-rame kita orang berenang ya. Jamaat. Nah, jadi kita perlu pahami. Jadi kita mengerti ini kebutuhan jiwa. Kita menemukan, mungkin saudara tidak menemukan ya, karena saudara bukan di kalangan para hamba Tuhan. Tapi kalau di kalangan para hamba Tuhan, kita menemukan nih orang-orang yang hidupnya di kamar sembahyang, tapi jiwanya merana. Kehidupan rohaninya luar biasa, tapi jiwanya merana. Jadi tidak ada keseimbangan. Nah sekarang kita bicara lebih luas lagi. Ketika seorang mengalami tekanan pada jiwanya, maka kita akan menemukan berbagai hal yang bisa terjadi. Tergantung stres ringan, stres sedang, atau stres berat, sampai kepada dia depresi, sampai kepada dia jadi gila, atau dia bunuh diri. Nah inilah yang seringkali tidak terjawab dan tidak dijawab oleh gereja. Kenapa? Karena hanya
diberi makanan rohani. Ya memang makanan rohani ini, firman makanan rohani. Makanan jiwanya di mana? Nah, andai kata itu apa? Pembangunan di Zebra itu bisa dilakukan dan sudah selesai, ini kan 20 tahun lebih itu Zebra. Maka itu namanya dengan one stop church. Biasanya apa itu one stop shopping tuh? Ada kan? Jadi tidak kemana-mana, so ada segala-gala di toko itu. Nah, ada juga artinya kalau kantor satu atap. Karena waktu saya mendesain itu, saya sudah siapkan. Ada ruangan ibadah, ada ruangan mainan anak-anak, ada ruangan fitness, ada ruangan berenang, ada ruang komplit, ada ruangan kesehatan. Jadi karena luas kan, tempatnya luas. Nah, kenapa? Karena ada kebutuhan jiwa yang tidak dapat terjawab oleh gereja. Sehingga orang-orang yang rohaninya baik, iblis juga tahu, ini tidak mempan kalau cara-cara rohani. Dia kasih marana DP jiwa, habis. Nah, oke. Ini sudah dulu ya, yang secara umum kita pahami dulu, supaya kita tahu bahwa itu adalah mutlak. Kemudian, ya, kita sebagai orang percaya perlu memahami nilai sebuah penghiburan. Ya, nah kita tidak bicara umum lagi, ini sudah bicara firman. Kenapa saya harus mulai sesuatu selalu dengan umum supaya kita tahu inilah kondisi realnya. Dan kita berada dalam dunia nyata dan kita sebagai orang percaya juga hidup dalam dunia nyata dengan kondisi real yang seperti itu. Nah, sekarang yang pertama yang perlu kita hadapi, ya sedikit mengejutkan mungkin. Jangan kita membayangkan penghiburan itu jalan-jalan, hati senang, makan, hati senang. Aduh, itu tidak seberapa dia punya nilai. Mungkin nilai doinya yang besar. Tapi dia memberikan sesuatu di dalam jiwa tidak seberapa. Nah, kenapa sudah? Karena dalam kita menikmati hiburan atau namanya ya saking itu mutlak sehingga ada hari libur. Ya kan? Nah, pernah saudara terpikir kenapa mesti ada hari libur ya? Karena bertepatan dengan karena ada peringatan hari ini. Saya mau tanya, bagaimana kalau itu peringatan dilenyapkan semua, kemudian tidak ada hari libur? Minggu juga tidak ada hari libur. Bisa. Stres ya. Jadi sampai ada hari libur. Kemudian ada cuti dan cuti mereka pakai untuk berlibur. Nah, apa yang didapat? Ada, tapi secuil. Bukan itu kebutuhan pokoknya, sekalipun bukan berarti itu tidak boleh dilakukan. Itu perlu, tapi tidak terlalu ini. Makanya kita perlu memahami dulu akan nilai daripada penghiburan ini. Yaitu apa yang akan kita temukan sebentar ya. Ini dia. Yaitu yang pertama. Nah, ini yang tidak bagus. Penghiburan dan penderitaan. Kenapa seseorang butuh dihibur? Karena ada kesusahan. Kalau dia hatinya tidak susah, dia tidak perlu dihibur. Kenapa seseorang butuh penghiburan? Karena ia mengalami penderitaan.
Berapa besarnya penghiburan yang dia butuhkan, sebesar penderitaan yang dia alami. Jadi ini tidak bisa, ini dulu yang pertama yang kita perlu tahu, tidak bisa dipisahkan. Kalau bahasa umum, suka dan apa? Suka dan duka itu saudara kembar siam. Dan tidak bisa dipisah. Tinggal dia silih berganti. Coba saudara masuk di acara pernikahan pendeta. Pendeta kita ambil kan paling rohani ya, yang rohani ya. Dan saudara menyanyi di situ sambil memberikan, dia telah pulang ke sorga. Saudara diusir oleh panitia. Atau saudara menyanyi, di seberang sana air mata hilanglah. Itu nyanyian apa? Kedukaan. Makanya kenapa di kedukaan itu selalu ada namanya apa? Ibadah penghiburan. Ada duka baru bisa dihibur. Tidak ada duka, penghiburan apa yang mau diberikan? Jadi kalau kita bicara penghiburan, harus ada dulu duka cita, ada penderitaan. Nanti kita baca ayat firman Tuhan, karena sekarang kita sudah masuk bukan lagi hal umum, tapi hal-hal yang ada dalam firman. Ini yang perlu kita pahami. Supaya kita sebagai orang percaya, kita itu bisa mengerti. Kenapa saya perlu ini? Ada seorang pengusaha ketemu dengan seorang pengusaha. Dalam percakapan, dia pengusaha satu ini curhat, menyampaikan tentang berbagai keluhan dan lain sebagainya kepada pengusaha yang satu juga sesama. Padahal dua-duanya orang percaya, dua-duanya anak Tuhan. Keluhan curhat itu berkata begini, kenapa itu saya lihat di gerejaku itu ada orang-orang yang hidupnya tidak ini, kok bisa lebih berhasil ya? Nah, saudara pasti paham ya, berarti berhasil, berarti ekonominya, finansialnya lebih ini. Nah, kok saya begini, saya taat melakukan ini, miliknya Tuhan saya kembalikan, ini semuanya, kok saya tidak bisa seperti dia? Nah, di mana ini? Di mana dia letak masalah? Dia tidak memahami apa itu pergumulan hidup. Belum bicara penderitaan. Dia tidak memahami pergumulan hidup. Nah, ini juga bagian dari kesalahan mimbar-mimbar para pengkhotbah ketika hanya mengarahkan mereka kepada teologi kemakmuran dan kemudian memberikan petunjuk-petunjuk praktis yang tidak alkitabiah. Ini tidak benar. Tidak boleh kita itu mengajarkan mau memiliki sesuatu dengan mengajar jemaat tumpang tangan dan berdoa, ini milik saya, Tuhan memberikan, dan nah bisa, itu bukan mengimani itu. Tapi itu sudah terjadi. Jadi dia nilai, jadi itu begini loh. Dia punya ketaatan, dia lakukan karena ingin memperoleh sesuatu. Jadi bukan taat karena mengasihi Tuhan, tapi taat karena ingin memperoleh lebih dari Tuhan dalam bentuk finansial. Tidak bisa, saudara. Nah, dan ketika hanya diajarkan bahwa kalau kita seperti ini maka Tuhan akan melakukan ini, kita seperti ini Tuhan melakukan, bukan. Orang mau orang apa? Orang-orang, jangankan bilang orang percaya, orang manusia secara umumnya, pelajari mereka yang berhasil secara
secara usaha, pekerjaan, itu karena mereka banting tulang kerja keras. Karena itu juga yang telah ditetapkan oleh firman, berarti penuh dengan pergumulan, dan di mana ada pergumulan, di situ ada penderitaan, di situ ada kesulitan, di situ ada kesukaran. Jadi kita tidak berbicara saja bahwa penghiburan itu hanya untuk orang yang berduka karena ada kematian. Ada banyak orang yang mengalami bukan kematian, tetapi karena sudah begitu tertekan dengan masalah, dan dia jadi orang yang bermasalah. Jadi penghiburan ini bukan hanya karena ada kedukaan atau orang meninggal, tapi setiap orang akan dalam menggumuli hidupnya sehari-hari, itu pasti akan diperhadapkan dengan apa yang namanya duka. Bukan karena ada kematian dalam keluarga kita, bukan, tetapi itu adalah berbagai peristiwa yang menekan kehidupan kita yang kita gumuli. Jadi mari kita harus menyadari bahwa penghiburan itu hadir oleh karena ada kesulitan, kesukaran, penderitaan. Itulah barulah bisa kita dapat lebih lanjut memahami apa itu penderitaan. Apa itu penghiburan? Nah, ini perlu kita pahami. Apa itu penderitaan? Apa itu penghiburan? Ya, oke. Nah, kita lanjut dulu. Yang berikut apa yang perlu kita ketahui? Yang perlu kita ketahui dan pahami adalah penghiburan dalam pergumulan hidup. Itu yang berikut. Penghiburan di dalam pergumulan hidup kita. Karena kita tahu bahwa itu kita tidak bisa menghindarkan diri. Kita harus hadapi setiap apapun bentuk pergumulan hidup kita. Nah, sedangkan sejauh mana ketahanan kita, ketahanan secara fisik, ketahanan secara jiwa psikis, maupun ketahanan secara iman atau roh kita. Jadi tiga-tiganya butuh satu ketahanan. Kita biasanya hanya orang yang bekerja secara fisik, dia akan mengalami itu tekanan pergumulannya secara fisik, sehingga dia lelah, dia bisa jatuh sakit karena pekerjaan yang dia kerjakan adalah pekerjaan fisik. Ditambah lagi dengan tekanan psikisnya, pikirannya dan lain sebagainya, sehingga dia juga merasa tertekan dan dia bergumul untuk ini. Nah, tergantung ketahanan mentalnya sampai di mana. Dari sisi jiwanya punya yang kuat untuk menghadapi itu. Begitu juga bagaimana kebenaran firman yang ada dalam rohnya untuk menghadapi itu. Nah, olehnya kita bisa mendapatkan penghiburan dalam pergumulan hidup kita. Pertama-tama yang harus kita lakukan, ya, ini sudah bicara bukan lagi umum, orang percaya harus dapat merubahnya menjadi pergumulan iman. Jadi apapun pergumulan hidup yang kita hadapi, karena kita adalah orang percaya, iman itu lebih dulu harus diaktifkan. Ketika iman diaktifkan, maksudnya muncul firman. Cari itu firman yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Jangan hanya asal menghadapinya, darah Yesus. Bukan.
Kita kan sudah punya firman di dalam roh kita. Dan setiap yang muncul di dalam apa yang kita hadapi, tidak bisa kita hanya hadapi secara kekuatan manusia, sebagaimana manusia pada umumnya menghadapi pergumulan hidupnya tanpa Kristus, tanpa Tuhan, dan dengan caranya sendiri. Terbatas. Kita bisa bukan cuma stres, tapi depresi, bisa bunuh diri. Selain itu, bisa marah sama Tuhan, seperti pengusaha tadi. Dia membandingkan orang, berarti dia punya datang ke batin, cuma lihat si A, si B, tidak betul DP hidup, kok hebat ya. Itu saja so rusak DP hati. So berarti hatinya sudah bermasalah. Ya, membanding-bandingkan, tidak perlu kita membanding-bandingkan. Ya, kita dengan Tuhan, kita tidak perlu, kita dengan Tuhan itu yang harus beres, ya. Hati kita. Nah, jadi ketika kita menghadapi pergumulan hidup itu, apa bentuknya? Kita harus jadikan pergumulan iman. Ini dulu, ya. Barulah kita akan mulai memahami yang berikutnya. Apa yang kita hadapi yang berikutnya? Karena kita sudah jadikan itu pergumulan hidup menjadi pergumulan iman, maka kita perlu mengerti apa itu, memahami apa itu pergumulan iman. Ya, kita buka 2 Korintus pasal 4. Sudah? Pasal 4 ayat 16, 17 dan 18. Saya baca ayat 16 ya. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ganti. Ya, sebab kami tidak memperhatikan yang melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini dia. Inilah makna untuk kita dapat memahami apa itu pergumulan iman. Ketika iman kita mengambil alih persoalan itu, maka kita akan banyak dibukakan oleh Tuhan apa makna kehadiran daripada persoalan itu. Asal bukan kita cari soal. Kalau kita yang cari masalah, yang urusan diri. Ini karena memang Tuhan izinkan kita alami. Ya. Nah, jadi memang yang terjadi itu adalah tekanan-tekanan yang begitu rupa, dikatakan manusia lahiriah kami semakin merosot. Jadi sangat jelas ya, bahwa orang percaya itu juga adalah manusia lahiriah. Jadi sangat manusiawi. Cuma saya jadi heran kenapa mimbar-mimbar membuat manusia tidak manusiawi. Sehingga cuma jadi penghakiman. Masa begitu ya. Nah ini. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini pergumulan iman. Mungkin kita lihat, aduh so payah. Kenapa itu orang sudah gulung tikar? Kenapa hidupnya semakin memprihatinkan dan lain sebagainya? Mungkin saja itu bisa sampai seperti itu. Bahkan tidak punya apa-apa. Tapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini perlu kita pahami. Tapi bukan berarti kita tinggal diam,
dan tidak kerja keras. Itu juga sudah hal yang mutlak. Kerja keras itu adalah mutlak, tidak bisa dipisahkan. Makanya Tuhan berfirman dalam Amsal Sulaiman, belajar kepada semut. Bayangkan manusia yang mulia disuruh belajar pada semut, yang begitu punya kecil satu titik. Nah ini. Dan apa yang perlu dipahami tentang pergumulan iman ini? Penderitaan ringan yang sekarang ini dianggap penderitaan ringan. Seberat apapun dianggap ringan. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, bahkan jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Makanya saya katakan tadi, seberapa besar penghiburannya, seberapa besar duka citanya. Seberapa besar susahnya. Dan ternyata penghiburannya lebih besar. Nah, saudara, baca ini saya teringat hamba Tuhan Josh Muller, ya. Itu adalah seorang yang hidup di daerahnya, kemudian datang satu kalau biasanya di Amerika yang sering terjadi itu tornado, menghabiskan semuanya, benar-benar jatuh miskin semiskin-miskinnya, sampai untuk pemanas ruangan. Mau cari itu, mereka kumpulkan itu, kalau di Bukidoo banyak itu bunga-bunga, buah-buahnya pohon cemara. Kumpul, itu hari Natal biasa muncul ya, buah cemara. Hanya pakai itu, tidak mampu beli kayu. Tapi apa yang terjadi? Dari penderitaan yang sangat, kemudian dia menulis seperti ini. Penderitaan tidak pernah tahan lama pada diri orang yang ulet. Dia hanya pakai bahasa umum. Karena dia seringkali menjadi motivator dari berbagai pengusaha-pengusaha yang sudah mau gulung tikar bangkrut. Pernah dia diperhadapkan dengan seminar di mana di situ orang-orang yang hadir ada pengusaha-pengusaha yang sudah hopeless. Dari itu apa yang saya mau bicara? Kenapa dia sampai Tuhan pakai begitu rupa, mempunyai gereja yang terindah dan termahal di dunia, yang terbuat dari kaca, kristal katedral, luar biasa kan? Dan memang benar. Jadi itu hanya sementara. Berapa lama sementaranya? Tergantung kita ulet tidak. Kalau kita ulet, penderitaan itu yang tidak tahan lama-lama sama kita. Nah, jangan lupa memahami ini dulu, baru kita bisa mendalami tentang penghiburan itu. Jadi, Paulus berkata, penderitaan ringan sekarang ini menghasilkan, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi sementara dikerjakan kemuliaan yang kita mau terima dengan menghadirkan itu, penderitaan. Supaya kita juga bisa menikmati besarnya penghiburan yang Tuhan berikan bagi kita. Luar biasa dan tidak ada yang lain. Oke? Nah, kemudian dia berkata seperti ini. Nah, ini yang perlu. Ya, kami melihat apa yang tidak kelihatan. Jangan saudara kemudian memaknai ini. Baspok ya. Berarti kita orang mata dibuka, dapat lihat-lihat semua. Bukan. Ini mengandung nilai visi ke depan yang perlu kita pahami. Kenapa ini terjadi? Karena Tuhan menyediakan ke depan. Saya mengalami ini untuk mendapatkan sesuatu yang Tuhan sudah siapkan di depan. Ini yang perlu kita pahami. Bukan secara hurufiah. Kami memperhatikan yang kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Bagaimana ini bahasa kacau ini kalimat ini. Kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Itu kan tidak masuk akal. Itu kan tidak realistis. Tetapi justru
yang tidak kelihatan itu kami tidak panik. Karena kami tahu bahwa yang kelihatan itu sementara. Nah ini maknanya di sini. Sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Mampukah kita? Ya, mampukah kita melihat yang tidak kelihatan? Bisa. Kalau dari awal, langkah awal kita sudah lakukan. Menjadikan pergumulan hidup menjadi pergumulan iman. Maka di dalam kita menghadapi pergumulan itu, Tuhan akan menunjukkan ke depan. Yang belum terjadi, yang belum kita lihat, ini melebihi daripada apa yang sedang kita alami. Oke? Sedikit lagi ya, kita lihat lagi. Berikut. Yang berikut adalah kita akan baca di dalam Roma 8 ayat 18. Nilai pergumulan iman. Apa nilai daripada pergumulan iman tadi? Kita baca Roma 8 ayat 8. Sudah? 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi bisa saudara bayangkan? Penghiburan. Makanya jangan sampai terjerat di dalam kesulitan, kesukaran dan lain sebagainya dan kepada tertekan. Dikatakan di sini, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Nah, inilah bahagian yang sama dengan yang tadi. Mereka bisa memandang yang tidak kelihatan itu sementara di dalam tekanan-tekanan. Kemudian Yohanes 16. Nah, ini bentuk konkret, bukan lagi bahasa ungkapan. Dan bisa tanya kepada yang bersangkutan. Ya. Tanya kepada yang bersangkutan. Yohanes 16 ayat 21. Tanya sama ibu-ibu. Sudah? Baca. 2, 3. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia maksudnya menderita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Coba tanya ibu-ibu, karena tidak ada ibu-ibu yang saya dengar amin tadi baca ini ayat. Amin ibu-ibu. Laki-laki jangan menjawab. Ngoni tidak beranak. Ini. Adakah ibu-ibu yang melahirkan tatawa? Terpingkal-pingkal? Saya kira suami yang menjaga pun melari keluar. Aduh kasihan kerasukan kita pemain tua. Coba bayangkan. Nggak ada. Mungkin saudara berkata, oh tidak, sebagian besar sekarang ibu tidak ada melahirkan, tidak ada rasa sakit. Ya, ini bicara yang normal, artinya yang alamiah. Karena Tuhan juga sudah atur yang secara alamiah. Sampai karena kecanggihan teknologi sampai manusia juga bisa menentukan tanggal lahirnya, kecuali tanggal mati yang tidak bisa tentukan. Ya nanti kita kasih cocok dengan tanggal lahir sekian, baru mulai operasi. Kalau sudah lahir tanggal sekian, tapi tidak ada yang menentukan tanggal mati. Tidak ada. Nah, oke, kita kembali ke sini. Jadi ini real, ini kenyataan. Ini yang dialami oleh manusia yang namanya seorang perempuan yang melahirkan. Melahirkan cara apapun. Nah,
Kenapa? Oleh karena nilai daripada penghiburan itu ternyata lebih besar daripada penderitaan. Pandang ke depan, apa yang akan kita peroleh di balik pergumulan-pergumulan hidup kita. 2021 hampir selesai, banyaknya habis bencana, Palu bukan ini, disingkat itu, Sigi Palu. Habis segala. Habis selesai itu, muncul lagi corona. Sehingga ada kalimat, ya Om Koro datang kita disuruh masuk rumah. Tante Corona datang kita disuruh keluar rumah. Ya mah, sudah bagi ikut. Suruh masuk. Koro datang, suruh keluar. Sekarang Tante Corona datang, suruh masuk rumah semua, keluar masuk. Ya, jadi ini bentuk real yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai satu hal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu perlu kita sadari pada bagian berikutnya bahwa Allah adalah sumber segala penghiburan. Ini yang kita perlu ini. Apa yang kita baca tadi di dalam Korintus pada bagian ayat yang ketiga dalam pembacaan pertama tadi adalah seperti ini. Kita buka 2 Korintus 1 ayat 3. 2 Korintus 1 ayat 3. Ya, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Sumber segala penghiburan. Jadi jenis apapun pergumulan yang menekan dalam kehidupan kita, mulai dalam adalah pergumulan iman kita, dan itu pun merupakan dikatakan sumber segala penghiburan. Di mana saja bentuk-bentuknya, di mana kita perlu mendapatkan kekuatan penghiburan, ketabahan dan lain sebagainya, Allah sumbernya. Ya, mulai dari anak-anak, remaja, ya, dewasa muda, orang dewasa dan orang tua, semua masih tetap menghadapi berbagai pergumulan hidup yang kita sebagai orang percaya harus jadikan pergumulan iman, dan apapun bentuk-bentuknya itu, semua sumbernya penghiburan itu adalah Allah. Jangan pernah lari kepada yang lain. Secara manusia memang rasanya ya seperti tadi, siapa saja biasa dia curhat tanpa sadar. Hati-hati curhat, karena orang yang saudara curhat itu dia akan juga ceritakan masalah saudara dan problem saudara yang penuh dengan hal-hal pribadi juga tak siar lewat mulutnya. Makanya jangan sembarang curhat di segala apapun. Datanglah kepada hamba Tuhan, pergumulan saudara, untuk mendapatkan bimbingan, mendapatkan konseling, dan lain sebagainya. Karena itu adalah hal yang sangat pribadi dalam tiap-tiap orang mengalami masalah-masalah di dalam hidupnya. Ya, apa saja bentuknya. Nah, dikatakan di sini Allah adalah sumber penghiburan. Dan apa yang Tuhan katakan? Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Kita baca. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tidak ada tempat lain. Tidak ada tempat lain selain daripada hanya yang ada di dalam Yesus Kristus. Karena Dia yang sudah mengalami segalanya, yang sudah menebus kita dan sudah mengangkat segala pergumulan-pergumulan itu dengan penghiburan yang
abadi, penghiburan yang sejati. Makanya dikatakan penghiburan sejati, apa maksudnya? Tidak berkesudahan. Jangan pernah merasa kecewa kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah merasa merasa letih lesu. Nah, tapi mari kita tetap tidak boleh dipisahkan dengan Tuhan. Itulah sebabnya Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7 berkata, kita baca terakhir. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Udah? Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini dia. Jangan lari kepada siapapun. Lari kepada Yesus. Secara manusia, setiap pergumulan hidup mempunyai kekuatan yang mengkhawatirkan setiap orang. Apapun jenisnya. Tapi firman Allah berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Hampir 2 tahun kita hidup dalam pandemi ini. Yang tidak tahu kapan berakhir. Dengar-dengar muncul lagi yang baru. Tidak tahu namanya apa. Yang di sana bilang, oh bahaya ini. Yang lain bilang, biasa saja, tidak apa-apa. Yang mana mau didengar? Mungkin 2 pendapat, mungkin juga memang harus ya, karena kita punya 2 telinga. Satu telinga mendengar, oh bahaya cepat ini. Langsung cepat sekali dia berpindah. Yang di sana bilang, tidak apa-apa, itu cuma hal. Nah, terus yang mana? Dengar sini, khawatir. Dengar sini, tenang sedikit. Tapi itu kan pendapat manusia. Kita butuh pertolongan, perlindungan, pemeliharaan, dan penghiburan yang sejati. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita berdoa dan kita siapkan hati kita menerima perjamuan yang kudus. Yesus sudah berfirman, janganlah kamu khawatir, dan juga ia sudah menyatakan pada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhan yang ku jatuh pada kakinya. Sadaku dapat ampun dosa.
Mari siapkan hati masing-masing. Dan saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita mempersiapkan diri. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum daripada cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Makasih Tuhan. Mari angkat roti di hadapan hadirat Tuhan jika saudara telah siap. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Tambahkan dengan percaya, dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Angkat cawan di hadapan hadiratnya dan dengarkan firman Tuhan saya bacakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Kami minum percaya dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Amin. Terima kasih Roh Kudus yang telah diutus untuk menolong kami. Amin. Menjadi Roh penolong yang menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk lawatan Tuhan, untuk kebenaran-Mu termeterai di dalam hati kami. Amin. Untuk kami boleh melakukannya. Sehingga hanya Engkaulah yang kami akui satu-satunya. Amin. Sumber segala penghiburan. Amin. Terima kasih kami boleh mengerti dan memahami kebenaran. Kami boleh memahami pergumulan iman yang Kau izinkan kami hadapi siapapun. Untuk kami boleh dibawa kepada kemuliaan yang akan datang. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam segala apa yang menjadi pergumulan mereka. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Mereka tidak dipisahkan daripada-Mu. Karena penghiburan dan sumber penghiburan hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, negara kami. Mulai dari Presiden, Wakil dan seluruh aparat pemerintahan pusat, daerah, provinsi, Tuhan, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan semua desa-desa dan dusun, semua aparat diberikan roh takut akan Allah. Amin. Sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab yang pada Allah yang punya langit dan bumi. Amin. Memberkati akan Tuhan aparat keamanan telah mendedikasikan hidup mereka untuk melayani dan menjaga negeri ini. Tuhan melindungi dan menyertai mereka. Amin. Memberkati akan para tenaga
tenaga dokter dan para medis yang masih juga terus berjuang dalam pandemi ini. Tuhan melindungi mereka. Amin. Dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat-Mu buat berhasil segala apa yang mereka kerjakan sampai berkelimpahan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk tempat kami boleh beribadah. Biar semuanya Tuhan kembalikan dengan lipat kali ganda berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa saudara dapat diberkati melalui ibadah hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.